Halo semuanya, nama saya Haris Dulianto. Saya telah menyelesaikan buku kumpulan cerpen dari Kalteksa, Kutukan Naga Jati. Salah satu cerpen favorit saya di buku ini adalah Tangis Foto Ayah, yang dimana melalui cerita tersebut, pembaca diajak untuk turut mempertanyakan suatu kebenaran yang diyakini secara umum selama ini, dan cerita yang sangat sentimental. Saya pikir semua cerita di buku ini sangat penting untuk kita ikuti dan berefleksi sebagai manusia. Selamat sekali lagi untuk Kalteksa atas cerpennya. Bagi saya, buku kumpulan cerpen karya Pak Teguh Satrio ini bukan hanya bacaan yang menghibur, tetapi juga mampu mengajak pembaca untuk merefleksikan diri, mengingat kembali bagaimana sikap, bagaimana perilaku, maupun tingkah lakunya selama ini. Melalui karya-karyanya, Pak Teguh mengingatkan kita bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia pasti akan kembali kepada dirinya. Kebaikan akan berbuah kebaikan pada pelakunya, begitu juga sebaliknya. Bentuk keburukan, kezaliman pasti akan diunduh juga oleh pelakunya. Menurut saya, buku kumpulan cerpen karya Pak Teguh ini sangat bagus jika kemudian dibawa ke dalam ruang kelas sebagai salah satu bahan pembelajaran, terutama di dalam materi cerpen. Mengapa? Karena di dalamnya banyak sekali amanat, nilai-nilai moral maupun nilai kehidupan yang nantinya pasti sangat menarik jika didiskusikan dengan para peserta didik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Teguh dan kepada para pembaca, selamat menikmati karya indah ini. Membaca kumpulan cerpen Kutukan Naga Jati milik Mas Teksa membuat saya merasa sedikit melongo. Jadi ini cerpen tidak hanya sekadar fiksi atau sebuah imajinasi, tetapi bagaimana bahwa kita itu kritikan sosial di lingkungan itu benar-benar ada dan nyatanya. Cerpen ini dikemas secara apik ya, dan membuat kita banyak-banyak introspeksi diri terhadap kejadian apapun di sekitar kita. Dan pada endingnya saya membuat sedikit tertegun dan banyak menafsirkan bahwa kehidupan ini tidak melulu tentang hitam ataupun putih, tetapi abu-abu. Terima kasih untuk kritik sosial yang dibangun oleh Mas Teksa dalam kumpulan cerpen Kutukan Naga Jati. Halo, saya Aditya, pembaca sastra di Kota Semarang. Yang pertama, selamat buat Mas Teksa Teguh Satria atas kelahiran buku kumpulan cerpennya Kutukan Naga Jati. Saya sangat suka membacanya. Secara umum, saya sangat senang melihat kelahiran penulis-penulis muda di Kota Semarang. Saya kira persoalan regenerasi penulis sastra, terutama di Kota Semarang ini, selayaknya mendapat perhatian khusus. Dan Mas Teksa, salah satu penulis yang tinggal di Kota Semarang, adalah bisa menjadi salah satu pemicu untuk penulis-penulis sastra yang lain untuk segera melahirkan buku-bukunya. Jika belum bisa membuat kumpulan sastra sendiri, mungkin bisa melahirkan kumpulan bersama-sama atau sebuah antologi. Nah, mengenai buku ini, saya sangat senang sekali dengan cerita-cerita Mas Teksa. Entah kenapa ya, mungkin gaya menulisnya dia atau karena saya melihat pengalaman Mas Teksa baik sebagai penulis fiksi maupun sebagai aktor di teater atau film gitu, jadi membuat dia pengalaman batinnya semakin kaya. Saya senang gaya drama yang dilahirkan di cerpen-cerpen yang ada di buku ini. Jadi bagaimana, saya tidak tahu bagaimana sebuah penulis bisa melahirkan imajinasi yang begitu liar gitu. Saya sangat suka itu. Saya kebetulan membaca yang judulnya Lidusi di Langit Sore,
Ya kebetulan dimuat di Suara Merdeka, dan saya sangat, entah kenapa, baru pertama kali membaca langsung jatuh cinta pada cerpen itu. Dia sangat kuat, baik dari sisi dramanya tadi yang sudah saya sebut, maupun dari alur, kemudian dari pemilihan cerita yang kemudian mengaitkan antara tradisi atau mitos dengan kehidupan sekarang. Itu sungguh luar biasa. Sekali lagi selamat Mas Teksa, dan sukses, ditunggu karya-karya berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terbitnya buku baru dari Pak Teksa, dari teman kita yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana penyampaian, teknik, dan pemilihan bahasa dalam menuliskan kumpulan cerpen di Kutukan Naga Jati. Kumcer ini menawarkan ide-ide segar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita harus berpikir bahwa sebelum bertindak itu ada orang-orang yang patut kita hormati. Bagaimana meskipun kita hidup di dunia modern, tetapi kita tetap harus memperhatikan dan menghargai bahwa di lingkungan kita itu ada aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi tetap harus kita jaga dan kita lestarikan. Luar biasa. Kisah-kisah yang disampaikan di sini mengaduk-ngaduk perasaan kita sebagai pembaca. Pemilihan katanya tepat, mewakili perasaan-perasaan kita yang menyebalkan, memuakkan, semua ada dalam kumpulan cerpen ini. Luar biasa Pak Teksa. Selamat siang sahabat bahasa dan juga sahabatnya Bang Teksa, Teguh Satrio. Pada kesempatan hari ini Kak Slam asik membaca sambil menunggu pesanan Uni datang, ya. Kumpulan cerpen dari karya Bang Teksa. Kebetulan baca halaman pertama Kutukan Naga Jati sebagaimana yang menjiwai buku ini. Luar biasa, ya. Saya membaca ada kalimat-kalimat dan pesan moral yang tersirat di dalam cerita ini. Pokoknya sip, mantap, dan selalu bisa mengimajinasi pola pikir kita menjadi pemikiran yang sehat terhadap lingkungan, khususnya Kutukan Naga Jati. Jangan serakah, ya, karena di sana ada kerusakan pada jiwa kita. Dengan gaya narasi yang magis dan atmosfer yang memikat, kumpulan cerpen Kutukan Naga Jati ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca memaknai ulang hubungan spiritual manusia dengan alam, tradisi, dan modernitas. Cerpen-cerpen di sini menjadi medium refleksi mendalam atas keserakan manusia yang menghancurkan nilai-nilai spiritual dan ekologis, sekaligus mengajarkan pentingnya harmoni dan tanggung jawab terhadap dunia sekitar. Selamat atas cerpen ini.